Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati Pak Wamen Keuangan beserta Eselon 1 dari Kantor Menko dan dari Kementerian Keuangan. Siang hari ini kami mau update situasi saja karena kemarin ada sesudah pasca Lebaran, tentu selama musim Lebaran yang cukup panjang terjadi berbagai kegiatan di geopolitik yang tentunya direspons terutama bagi market kita kan baru hari Selasa kemarin. Jadi kami ingin hanya menegaskan bahwa pertama potensi eskalasi yang kemarin kita belum tahu, kita lihat relatif sudah ada beberapa statement dari negara-negara barat yang mengatakan tidak mau terlibat dan negara tetangga di sekitar Israel, baik Jordan, Mesir maupun Arab Saudi juga menekankan untuk deeskalasi dan Sekjen PBB juga sudah meminta semua pihak untuk menahan diri dan sedang berusaha untuk mengendalikan eskalasi situasi. Nah, sebelumnya Iran juga menyatakan masih menunggu statement dari PBB. Di para pemimpin relatif statementnya sama, hindari eskalasi, dan juga potensi-potensi disrupsi yang kita lihat tentu yang terkait dengan logistik, supply chain, dan juga kepentingan di Selat Hormuz. Kita tahu Selat Hormuz penting terutama untuk jalur minyak dan 30% perdagangan minyak ada di sana. Tapi kita juga tahu ada pangkalan Amerika di sana di Qatar. Jadi tentu ini secara geopolitik relatif belum ada apa-apa. Jadi tentu kalau belum ada apa-apa ya kita juga tenang-tenang saja. Lanjut. Kalau kita lihat kepercayaan investor terhadap ketahanan ekonomi Indonesia baik. Pertumbuhan ekonomi kita yang 2024 5% diperkirakan 5,1%, dan sedangkan pertumbuhan global di tahun ini diperkirakan 3,2. Jadi Indonesia jauh di atas perkembangan ekonomi global, dan ekonomi global diperkirakan flatten tetap, sedangkan Indonesia 5,1 di tahun 2025, dan juga negara berkembang pun rata-rata emerging countries di 4,2. Nah, kemarin beberapa rating sudah mengeluarkan ratingnya. Moody kita outlook-nya stable di BAA2. Fitch Rating juga kemarin baru mengeluarkan di 15 Maret. Itu outlook-nya juga stabil, triple B, dan juga GCR 22 Maret kemarin, triple B plus, outlook-nya stabil. Dan Moody menilai bahwa ketahanan ekonomi tetap terjaga dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil, dan berbagai instrumen kebijakan kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Jadi faktor ketidakpastian itu sudah dimasukkan dalam pertimbangan mereka. Demikian pula Fitch dan GCR menyatakan bahwa inflasi terkendali dan rasio utang terhadap PDB juga rendah dan terkendali. Lanjut. Nah, kalau ini kita lihat tekanan global terhadap nilai tukar. Kita lihat Indonesia yang merah, kemudian Malaysia kuning, Thailand hijau, dan Amerika Serikat biru. Kita lihat kenaikan yang kuat itu karena Amerika kuat sendirian. Kita lihat berbagai negara turun termasuk Indonesia, namun yang turunnya Indonesia tidak sedalam yang lain. Jadi kita walaupun turun, tetapi kita di atas daripada China, di atas Thailand maupun Malaysia. Jadi kalau dibandingkan peer country, relatif indeks dolar kita lebih aman. Lanjut. Nah, kalau kita lihat pasar saham, alhamdulillah kita masih positif. Hari ini pun positif. Kita lihat di atas kita adalah Amerika Serikat. Amerika memang ekonominya lagi kuat sendiri, capital marketnya lagi bagus sendiri.
tetapi mereka masih belum mau menurunkan tingkat suku bunganya. Dan sekali lagi, higher for longer itu strategi mereka, sehingga tentu kita harus jaga kepercayaan investor dalam negeri, terutama agar tidak terjadi capital outflow. Dan kita lihat China maupun Malaysia di bawah daripada kita secara relatif. Lanjut. Nah, kita lihat prospek kita masih bagus, kepercayaan konsumen masih level positif 123,8, penjualan eceran juga bagus, tumbuh 3,5% year on year, dan di sektor manufaktur kita relatif tinggi dibandingkan berbagai negara lain. Kita PMI-nya di 54,2, bandingkan dengan negara lain, baik itu Malaysia, Australia, Perancis, bahkan Cina, angka PMI-nya di bawah kita. Lanjut. Nah, kalau kita lihat inflasi relatif terkendali, kita berpengalaman dalam penanganan inflasi saat konflik Ukraine. Walaupun konflik Ukraine kita lihat secara keseluruhan inflasi kita masih terkendali. Tertinggi efek perang Ukraine-Rusia itu di 5,95, namun kita sekarang sudah relatif masuk di dalam range yang 22,5% plus 1%. Memang yang kita bergejolak adalah pangan, tapi penyebabnya adalah El Nino. Jadi sekali lagi pangan itu penyebabnya El Nino di bulan Juli sampai dengan Februari Maret ini. Namun kalau kita lihat pasca Lebaran, baik harga beras maupun minyak goreng sudah mulai flatten. Demikian pula cabai rawit dan cabai merah pun turun. Jadi ini inflasi yang tidak tergantung kepada konflik di Timur Tengah. Ini inflasi dari faktor dalam negeri dan pengaruh dari El Nino kemarin. Lanjut. Nah, ini kebijakan yang dilakukan. Beberapa media akan menanyakan bagaimana kita menangani inflasi. Jadi secara policy, pemerintah sudah bekerja sama kuat dengan tim pengendalian inflasi pusat, tim pengendalian inflasi daerah, agar inflasi tetap dalam rentang 2,5 plus minus 1. Jadi kebijakan moneter tentu yang stabilisasi nilai tukar dilakukan oleh BI dengan operasi-operasinya. Kemudian operasi moneter terhadap sekuritas rupiah, BI punya banyak instrumen. Kemudian fiskal tentu pemerintah optimalisasi APBN, APBD yang selama penanganan COVID kemarin itu juga menjadi shock absorber karena hit waktu Ukraine COVID itu hit yang paling tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Harga komoditas naik, harga minyak naik, kemudian tentu inflasi terkait pangan beberapa diabsorb termasuk BBM yang walaupun kita ada penyesuaian di tahun 2022. Jadi subsidi kompensasi energi tetap diandalkan menjadi shock absorber, tidak seluruhnya di pass on ke masyarakat seperti yang kita lakukan. Kemudian anggaran ketahanan pangan, SPHP, bantuan pangan kemarin sudah dijalankan, termasuk BLT mitigasi risiko pangan masih disiapkan, kemudian pengendalian inflasi daerah dan optimalisasi APBD terkait dengan BTT. Nah, pengendalian inflasi juga kita punya 4K, yaitu keterjangkauan harga. Ini juga melalui SPHP, bantuan pangan, perlinsos, subsidi, dan kompensasi energi. Ketersediaan pasokan itu cadangan beras pemerintah dijaga 1,2 juta ton setahun. Kemudian pembiayaan KUR, penyediaan pupuk subsidi, kemudian juga distribusi antar daerah, penghasil, dan pengguna. Jadi kerjasama antar daerah penghasil komoditi pangan dan negara provinsi yang membutuhkan, dan juga orkestrasi melalui komunikasi kegiatan yang terkait dengan TPID. Selanjutnya kami persilakan Pak Menteri Wamen Keuangan. Terima kasih Pak Menko. Teman-teman media semua, saya rasa kalau data makro tadi telah disampaikan oleh Pak Menko Perekonomian dan itu menunjukkan secara komplit
bahwa fundamental ekonomi kita baik. Namun dengan libur Lebaran yang kemarin cukup panjang, sebelum dan selama libur Lebaran itu memang terjadi beberapa perubahan di dunia internasional. Mungkin kalau kami quote ya, pertama inflasi Amerika diumumkan. Dan ketika inflasi Amerika diumumkan itu ternyata inflasinya lebih tinggi dari yang dibayangkan oleh banyak analis, oleh market. Sehingga perkiraan bahwa Amerika akan menurunkan suku bunga itu kemudian menjadi kayaknya belum ini. Dengan belum ya berarti high for longer. Nah, dengan begitu maka di tingkat global terjadi pergerakan kembali ke Amerika, US dollar-nya dicari lagi. Lalu kemudian konflik. Nah, dan selama libur Lebaran kan pasar kita tutup. Nah, setelah libur Lebarannya buka hari Selasa, lalu kemudian terjadi beberapa perubahan. Kita melihat bahwa dalam 2 hari ini telah mereda. Tentu kita berharap tidak terjadi eskalasi konflik di global. Nah, kita akan terus mengamati situasi ini, namun fundamental kita seperti pertumbuhan, inflasi, tadi juga beberapa assessment dari lembaga rating. Kalau yang Moody's tadi itu baru 2 hari yang lalu itu. Mungkin moga-moga sudah, kalau yang Fitch dan yang JCR itu sekitar sebulan yang lalu. Pasti sudah masuk di dalam pantauan teman-teman media, tapi yang Moody's itu 2 hari yang lalu, 16 April. Jadi memang baru dan sudah memasukkan perubahan kondisi geopolitik yang terjadi dan dilihat bahwa Indonesia moga-moga kita bisa terus menjaga ketahanan fundamental kita. Nah, dengan demikian maka kita akan terus memantau kalau terkait dengan APBN 2024 seperti yang teman-teman media selalu pantau di dalam press conference APBN kita setiap bulan. 2024-nya sendiri kita memiliki APBN yang cukup prudent, dimulai dengan pelaksanaan yang cukup baik sampai dengan bulan Februari. Nah, saya mulai lihat angka Maret yang akan kita umumkan minggu depan. Minggu depan kami akan mengumumkan angka akhir Maret 2024. Rasanya juga masih tetap bisa kita lihat kontinuitas dari Januari, Februari, dan moga-moga kita terus lanjutkan sampai menyelesaikan seluruh sisa anggaran tahun 2024 ini. Saya rasa demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Kita terus memantau dengan Bank Indonesia, OJK, dan LPS, Kementerian Keuangan di dalam KSSK juga terus memantau kondisi ekonomi dan melihat titik-titik yang memastikan stabilitas sistem keuangan kita. Kita melihat seluruh sistem perbankan, sistem non-bank, asuransi, dan yang lainnya masih tetap berjalan dengan sangat baik dan kita lanjutkan pemantauan atas stabilitas tersebut tentu bersama Pak Menko di kantor Menko Perekonomian. Demikian Pak Menko, terima kasih. Terima kasih Pak Wamen, silakan ada pertanyaan. Ya, mau bertanya ke Bapak berdua. Jadi ini Pak terkait dengan potensi dampak dari pelemahan rupiah dan juga konflik Iran Israel ini terhadap sektor real, kira-kira apakah akan ada kebijakan tertentu gitu dari pemerintah untuk meredam dampaknya ke sektor real? Lalu mau follow up juga nih Pak terkait yang Bapak sempat bilang kemarin itu soal kalibrasi anggaran subsidi energi ya. Ini kan kita lihat kan memang nilai tukar rupiah dan juga harga ICP kan sudah cukup jauh di atas asumsi di APBN 2024 gitu. Nah ini kira-kira akan seperti apa arahnya gitu. Apalagi kalau misalnya konflik katakanlah tereskalasi gitu. Lalu dengan kondisi terkini lalu juga skenario terbaru gitu, kira-kira ada potensi pelebaran defisit anggaran juga nggak sih Pak di APBN 2024? Kan sebelumnya kan di Outlook juga sudah naik dari 2,3 jadi 2,8% gitu. Nah dengan kondisi terbaru ini pelemahan rupiah dan lain sebagainya seperti apa? Itu aja dulu Pak, makasih. Ya, pertama kita jawab dulu yang terkait dengan skenario pemerintah selalu siapkan. Namun sekarang kita masih menunggu perkembangan. Karena eskalasi dan tidak eskalasi kan kelihatan. Jadi sampai hari ini belum ada eskalasi. Maka tentu kalau belum ada eskalasi, ya tentu kita tidak perlu merespons hal yang belum terjadi. Nah kemudian terkait dengan kurs tentu kita monitor dulu. Karena kurs ini kan bukan sesuatu yang kita merespons berdasarkan daily basis. Tapi kalau kita lihat cadangan devisa pemerintah
yang ada di BI masih besar, masih 136. Jadi tidak ada yang kita khawatirkan. Dan tadi sudah saya sampaikan terhadap mata uang berbagai negara itu terhadap US melemah bukan karena yang lain lemah, karena US-nya kuat dan kita fundamental juga secara keseluruhan kuat. Dan tentu skenario-skenario lain ya pemerintah siap dengan statement yang tadi APBN sebagai bantalan. Silakan Pak Wamen. Makasih Pak Menko yang tentang kita akan memasuki siklus penyusunan RAPBN 2025. Dan di dalam proses penyusunan itu ada pembicaraan pendahuluan dengan Dewan Perwakilan Rakyat yang kita rumuskan dalam KEM PPKF dan juga nanti RKP yang dirumuskan rencana kerja pemerintah yang disampaikan sebagai bahan pembicaraan pendahuluan. Nah, biasanya nanti kita juga mulai melihat itu kondisi ekonomi yang terakhir seperti apa dan ini nanti bulan Mei kita submit ke DPR. Jadi kita perhatikan terus seperti yang disampaikan oleh Pak Menko tadi, kita memperhatikannya secara daily basis, tapi kemudian ketika pelaksanaan APBN kita laksanakan dengan proper APBN yang ada. Kita harapkan APBN-nya tetap menjadi shock absorber, bisa membantu daya beli, terus mendorong pertumbuhan ekonomi, kita bangun infrastruktur terus, APBN-nya tetap digunakan secara efisien untuk mendorong kesejahteraan masyarakat kita, baik melalui belanja KL, belanja pusat maupun transfer ke daerah digunakan dengan sebaik-baiknya. Baik, masih ada lagi? Ya, silakan. Ya, Mbak. Ya, makasih Pak. Saya Grace dari Bloomberg News. Pertanyaannya tadi Pak Erlangga, yang pertama tadi Pak Erlangga mengatakan bahwa BI memiliki banyak instrumen ya Pak untuk menjaga stabilitas rupiah. Apakah itu artinya memang meskipun ini memang bukan domain pemerintah Pak, tapi apakah berdasarkan diskusi dengan BI instrumen saat ini sudah cukup yang artinya tidak perlu dilakukan kebijakan moneter yang lebih ketat lagi ke depan gitu Pak? Apakah seperti itu diskusi dengan BI? Lalu yang kedua terkait dengan pengeluaran terkait dengan rupiah Pak, terkait dengan aktivitas BUMN. Tadi kan juga Kementerian BUMN mengeluarkan rilis yang mengatakan bahwa minta untuk BUMN meninjau kembali pembiayaannya, dollar fundingnya, dan mengatakan bahwa BUMN harus mengoptimalisasi pembelian USD sebesar-besarnya dalam periode waktu yang sesingkat-singkatnya. Itu maksudnya seperti apa ya Pak? Arahannya untuk BUMN di tengah volatilitas rupiah yang sangat besar saat ini seperti apa? Kalau boleh diklarifikasi mungkin dari Bapak. Ya, pertama tentu kalau situasi dolar lagi menguat tentu tidak bijaksana untuk beli dolar di harga tinggi. Nah, tentu bisa meredam, kita perlu meredam kebutuhan terhadap dolar. Nah, pemerintah sendiri punya instrumen dalam bentuk devisa hasil ekspor yang kita ingin tanam di dalam negeri. Jadi dengan tools-tools yang ada sebetulnya relatif terkendali, namun kita meminta kalau import konsumtif ya ditahan-tahan dulu lah dalam situasi seperti ini. Terkait dengan rapat dengan BI nanti KKSK disampaikan karena beliau ini anggota KKSK, nanti Pak Wamen akan menjawab. Ya, silakan Pak Wamen. Baik Grace, saya rasa yang terkait dengan BI, BI kan juga
ada terus menyampaikan update kepada media ya. Jadi silakan teman-teman media juga melihat apa saja yang dilakukan oleh teman-teman di Bank Indonesia. Volatilitas memang menjadi sesuatu yang harus kita jaga supaya kalau terjadi volatilitas terlalu tinggi itu bikin perencanaan itu susah. Ya kan, kalau bergeraknya terlalu naik turun terlalu cepat itu bikin perencanaan itu repot. Makanya menjaga volatilitas itu menjadi sangat penting. Yang terkait dengan BUMN, saya senang sekali karena BUMN juga melakukan pengendalian. Namun kalau memang diperlukan ya silakan. Tetapi kalau sifatnya konsumtif ya seperti yang sampaikan Pak Menko tadi, kita tahan dulu. Dan di sisi lain ada aturan yang memastikan bahwa ekspor kita, devisa hasil ekspor kita, terutama beberapa sektor yang sektor ekstraktif, sektor pertanian, perkebunan itu dibawa kembali pulang. Jadi ini sekaligus bisa kita himbau untuk seluruh devisa hasil ekspor kita dari para eksportir bawa pulang ke Indonesia yang memang sudah sesuai dengan aturan ditaruh di dalam negeri, itu ditaruh di dalam negeri untuk periode waktu tertentu. Dan kalau ditaruh dalam negeri lebih panjang, itu ditaruh dalam bentuk deposito, pajaknya itu kita bebaskan. Pajak atas bunga depositonya itu diberikan insentif. Dan ini merupakan insentif yang diberikan oleh pemerintah supaya devisa hasil ekspor kita itu datang, karena kita itu mengekspor cukup banyak. Kalau dia pulang, itu akan memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia. Terima kasih. Pak. Terima kasih. Pak. Sayap kanan satu lagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, saya Tika dari MNC. Gini Pak, kan Kerasan Pak. Iya Pak, kan jadi SDM belum lama ini memperkirakan kalau ICP bisa meroket sampai 100 USD per barel ya Pak, karena mereka bilang per bulan aja udah naik sekitar 5 USD per barel. Nah, karena kan ini kan tentunya berdampak ke subsidi dan kompensasi BBM yang udah tercantum di APBN ya Pak. Bahkan Pak Menteri SDM juga menyebut bahwa sulit menahan subsidi energi ini agar tidak membengkak, apalagi di tengah memanasnya konflik Iran-Israel. Dan Pak Dirjen Migas juga udah bilang kalau subsidi dan kompensasi bisa menembus sampai 350 triliun. Nah, kalau dari Kemenko dan Kemenku itu gimana Pak responnya? Kalau misal ICP menembus sampai 100 USD per barel. Terima kasih. Ya, pertama kita tidak membahas kalau. Karena kalau dibahas, ininya banyak sekali. Antisipasinya banyak. Tapi pemerintah mengantisipasi perubahan-perubahan yang ada, dan tadi pemerintah memonitor, baik itu harian maupun bulanan, dan kita tentu merespons nanti tentu sesuai dengan kejadiannya. Jadi kalau sekarang kejadiannya belum sampai situ, maka tentu kita tidak mengandai-andai. Baik, cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.